Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we're going to discuss about communication and language. Previously, last week we've discussed about the nature of language, which it was a system of symbol in a form of sound. It is arbitrary, productive, dynamic, diverse, and humane. It is stated by Hayer in 1995. Now we go to the language function. So language has functions, and what we have to know is the function. And here Michel already stated in 1967. I will show you the slide. Okay, there are 5 functions of language. The first function is expression, information, and then the third is exploration, persuasion, and entertainment. Ya, oke, baik. Fungsi ekspresi dari bahasa adalah ketika kita menggunakan bahasa untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, untuk mengekspresikan diri kita. For example, when we are feeling sad, we express it with the language, not only with the face. So here the function of the language, because if you send letter, for example, you cannot show your face maybe. So language can describe what you're feeling. Like you say, well, I am sad now. I don't feel good because something happened. From the language you use, it shows other people that you're sad. So disinilah berlaku fungsi ekspresi, ya, atau expression function of language. Okay, and then the second is information. Well, of course, to deliver information, what you need is a language. Well, yes, now we can deliver information by video, by picture, but to describe more, to give more explanation about what you show people, then you need language. Language can give information more detail. Ya, jadi fungsi informasi ini adalah bagaimana kita menyampaikan satu berita kepada orang lain, tentu saja dengan menggunakan bahasa. Ya, misalnya kita menyampaikan, halo, boleh tolong saya? Itu pertanyaan dulu. Lalu beritanya adalah, di sana ada sebuah kecelakaan dan kami membutuhkan 5 orang dokter, misalnya seperti itu. So that's an information function of language. Okay. Lalu yang ketiga adalah exploration. Exploration means you can explore things. Yeah, you can explore more information, for example, or everything through language. Maksudnya bagaimana ketika kamu ingin mengetahui tentang sesuatu lebih dalam, maka bahasa akan membantu kalian dalam hal ini. Ya, for example, you want to know about the function of river, for example. Ya, fungsi sungai itu apa sih manfaatnya? Nah, kita akan bertanya untuk mencari tahu menggunakan bahasa. That's exploration. Kita mencari tahu kita bertanya kepada orang, kalau ini sungai ini bagaimana ya, fungsinya untuk apa? Apakah hanya sekedar mengalir seperti itu saja, atau kita atau ada fungsi tersendiri yang diciptakan oleh Allah misalnya? That's exploration function of language. Okay. Lalu yang keempat, ya, function persuasion function atau fungsi persuasi. Persuasi ini seperti apa? Ya, fungsi persuasi ini seperti kita membujuk atau mengajak orang, maka kita menggunakan fungsi persuasi. Ini pakai bahasa ya. Kamu tahu nggak? Teman saya kan sudah lama sakit, kemudian orang tuanya sudah tidak ada, sehingga dia sangat butuh uluran tangan kita. Bagaimana kalau kita membantunya? Nah, ini adalah bentuk ekspresi bahasa
yang menggunakan fungsi persuasi, yang kita mengatur bahasa yang kita keluarkan sehingga kita bisa mengajak orang yang tadinya tidak tahu, kemudian kita menceritakannya sehingga dia mau mengikuti apa yang kita sarankan atau apa yang kita sampaikan. Yuk kita bantu teman kita. Nah, itu adalah bentuk fungsi persuasi dari sebuah bahasa. Dan fungsi yang terakhir adalah entertainment. Okay, the function of entertainment here where you can use the language to entertain others. Okay, jika Anda pernah mendengar ini bahwa salah satu orang terkaya di Jepang adalah seorang komedian. Nah, komedian ini senjatanya ada di mana? Ada di bahasa. They use language, they make it, they shape the language, and through it they can make other people laugh on them. Ya, jadi bagaimana mereka membuat bahasa ini ya sehingga orang-orang menjadi senang mendengarnya, terhibur dari hal tersebut. Nah, itu yang terjadi pada fungsi entertainment. This is the 5 function of language. So, according to Ren Langbing, he stated that mastering a language is capable of using it with those above functions. Jadi, kita bisa dikatakan bahwa kita menguasai sebuah bahasa ketika kita mampu menggunakan kelima fungsi yang tadi sudah dijelaskan. Kita mampu menggunakannya untuk berekspresi, kita mampu menggunakannya untuk menyampaikan informasi, lalu kita mampu menggunakannya untuk mengeksplorasi, kemudian persuasi, dan terakhir adalah kita mampu menggunakannya untuk menghibur, ya, entertaining. Well, when you say that you are mastering a language, at English, for example, because this is our study program, means you start to test yourself using this. Maybe you can do that. If you can deliver information using English, and you can express yourself using English, and you can explore things using English, you can persuade people using English, and you can entertain other people using English, means okay, you are mastering the language. Well, want to have it try? Okay, now we go to the next function, to the next explanation. Sorry, I didn't make it in full mode. Yeah. Now, the nature of communication, because we talk about language and communication, communication and language. We need to find out the nature of communication. Okay. What is communication? Here it is explained that communication is simply the act of transferring information from one individual to another, one place to another. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Ini adalah hakikatnya komunikasi. Jadi kalau sudah terjadi ya proses transferring information atau menyampaikan informasi dari satu orang ke orang yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, maka terjadilah yang namanya komunikasi. Oke, nah komunikasi tadi ini punya komponen-komponen apa saja yang menjadi komponen dalam komunikasi. 3 hal. Yang pertama adalah participants. Okay, the first component in communication is participant. There should be a listener, a speaker, means the participant. There should be someone who speaks, someone who listens to the information given. That's called participant. Okay, the second one is information. Okay, kalau kita sudah punya partisipannya, kita punya ini orangnya, ya yang menyampaikan berita, kita punya orang yang mendengarkan, tapi tidak ada informasi yang harus disampaikan, means there's no communication. Yeah, so what we need, the second component in communication is information, and the last one is instrument. What is instrument? Yeah. We are not talking about what is it? About how you speak, or we don't speak about the thing that you use when you are delivering information and communication, but we think about what you use
Ya. Apa yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi? Itu yang dimaksudkan sebagai instrumen di sini. Ketika sudah ada partisipannya, kita punya speaker, kita punya listener, kita punya informasi. Lalu dengan cara apa kita menyampaikan informasi? Satu, kita menggunakan bahasa. So he is the main instrument of communication, language. Ya, jadi ada 3 komponen yang perlu kita ingat di dalam komunikasi. Kalau ketiga komponen ini ada, maka kita bisa mengatakan bahwa yes, communication happened. Ya, ada penyampai berita, ada yang mendengarkan berita, ada berita yang disampaikan, dan ada alat yang digunakan untuk menyampaikan berita tersebut. Oke, nah jadi kaitannya tadi kita pahami bahwa the nature of communication is simply the act of transferring information from one individual to another or one place to another, and we need to have the 3 components. The first one, participant, information, and the last one is instrument. Okay, now we will see the process of communication. Ya, seperti apa proses komunikasi terjadi? Kita akan lihat gambar berikut. Oke, yang pertama kita punya sender. Sender ini adalah kalau dalam istilah lainnya kita sebutnya speaker. Artinya pengirim informasi, that's sender. Yang kedua, the information itself. Okay, we have the sender, we have the information, and then the receiver atau listener. Okay, jadi istilah yang kita gunakan di dalam sosiolinguistik ini ada sender, ada receiver. Okay, sender adalah yang berbicara, penyampai berita, receiver adalah yang menerima berita. Okay, and then proses ketika sender mengirimkan informasi itu disebutnya encoding, and then informasi diterima oleh receiver itu disebut sebagai decoding. Okay, jadi proses dari sender kepada receiver, ya, proses yang dilakukan oleh sender mengirimkan informasi is called encoding, while how the receiver receive the information called as decoding. Okay, and then if this happened, okay, if the encoding and decoding process succeed, means there will be we will see it from a feedback. Ya. Jadi kalau ada feedback dari receivernya, berarti encoding dan decodingnya ini berhasil. Artinya informasi yang disampaikan, oke, diterima. Dan ada feedback. Feedbacknya boleh oke, saya mengerti, atau dia melakukan apa yang disampaikan, atau dia menerima saran yang disampaikan, yang dalam bentuk informasi tadi, maka itu disebut sebagai feedback. Nah, di antara proses encoding dan decoding ini, bisa terjadi gangguan. Oke, gangguan. Gangguan ini yang bagaimana? Ya, ada yang membuat informasi dan penyampaian informasi itu, pengiriman dan penerimaan informasi itu terganggu. Nah, yang gangguan ini kita sebut dengan interference. Oke, interference. Ya, saya kira kita sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi apa yang seperti apa interference itu. Ya, materi kita kali ini masih pada intinya tadi, communication and language, the nature of communication, the function of language, and then the components in communication. Okay, if you have any question, you can write on the comments or you can send me message. Thank you very much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.